ini kembalian. Ya, prevent. Mendingan kotak lebaran bae, ini programnya masih muncul, udah masih tahu. Oh, ya weh. Di atas lebaran bae ya. Lebaran ya. Berapa? Ya. Ini 30. Kan 6.30. 6.30 sudah apel pagi 6.30. Ini yang mau dilayaninya warganya. Mumpuk. Kita mungkin awal bulan. Ini untuk ini ya. Enggak, mekanismenya ya ini jangan pakai ganti ya. Enggak, ini artinya kan nggak boleh begini, harusnya manjang. Bapak apa bagian apa ini? Bagian pendaftaran cek Bapak pendaftaran cek fisik. Bapak ASN. Bukan Pak, PHL ya. PHL dari Polres. Oh, PHL dari Polres. Ininya Pak jangan begini. Kayak meja itu jelek banget. Berubah ya. Iya. Ya. Turun kan ini turun. Ini nih. Ini kenapa? Ini ya, ininya kenapa? Ganti dong. Sedang dalam perbaikan. Enggak, ini dibutuhkan apa yang dibutuhkan? Kami instruktur diperbaikinya kapan? Sekarang ya? Jadi karena memang baru Pak, kemarin kan paketnya fisik Pak. Ya. Ibu bikin apa? Mau gesek bantuan Pak. Gesek mobilnya. Gesek motor, gesek bantuan. Berapa lama ini bikinnya saya ke? Mau perpanjang? Ganti kaleng. Oh, ganti kaleng. Nah, berapa lama? Tadi sih baru sampai di sini jam 7:30. Baru sampai. Ya. Karena udah lagi masuk ke loket. Berapa bayarnya? Tadi sih belum bayar. Ya. Sama yang foto. Ya. Ya. Sehari layani berapa? Kalau untuk yang di Induk sendiri Pak kurang lebih sekitar 1.000 sampai 1.500. 1.500 sehari. Dan itu kita juga penanganan di luar Induk Pak. Ini kantor sudah kantor sendiri. Atau sendiri Pak. Ini dicat, jangan hitam ya. Dicat putih. Biar cerah, ini kelihatan gelap. Ini fungsinya apa? Untuk menulis Pak. Siap cek fisik. Tapi banyak di lantai 2 Pak. Diganti ya perlengkapan-perlengkapannya. Stop. Kalau mau ajuin aja. Karena kan ini merupakan tempat yang melahirkan anggaran yang sudah besar bagi Jawa Barat. Walaupun tahun ini turun kan karena mobil-mobil elektrik, kayak mobil-mobil listrik kan tidak bayar pajak kan. Kita kehilangan hampir 1 triliun lebih ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak nggak mau apa di sini teh Bapak teh? Oh, bayar pajak. Bayar pajak naon? Di kaleng. Ganti kaleng. Oh Bapak bukan kaleng-kaleng tapi ganti kaleng motor. Iya. Motornya motor apa? Eta motor Bapak motor naon? Honda Fit. Bayar pajaknya berapa? 160 sama kaleng. 160.000. 260 sama kaleng. 60 berarti cek kita Pak warga. Oh, 260.000 dengan kaleng. Iya. Bapak sudah pakai aplikasi? Sudah. Berapa lama ngisi aplikasinya sekarang? Bentar Bapak. Sekarang sudah sebentar. Cepat. Belum balik kendaraan tenang, Mbak. Cepat. Itu nggak ada pungutan apa-apa lagi. Bener nih. Iya Pak. Aman. Mana nomor Bapak? Mana motornya? Mana? Alah, mana motor Bapak? Mana nomor motor Bapak? Wah, ada motor dalamnya. Ayo dah. Coba ya. Coba balikin. Motor hilang.
Aduh, lebih di bapak pohon ke motorna. Aduh, motor bapak mana? Tadi di Pak. Aduh, bapak motor bapak mana? Aduh. Mana motor bapak? Kira-kira. 965. Oh 21. Berapa motorna? 3921. 3921. Bapak. Oh, di mana motorna? Ayah. Ayah, cepat. Oh, ayah. Ayah. Aman ya? Aman. Ini dicat ya? Siapa Pak? Ruangannya. Siapa? Baik Pak. Ruangannya dicat. Nah ini saya harus rapi-rapi kantor-kantor ini. Ini nggak boleh spanduk-spanduk begini. Bapak kalau mau pasang layar digital di sini. Baik Pak. Nah, Baik pelan-pelan Pak. ya itu kan ada yang lebih bagus mengkamuflase ini menjadi estetik ruangan kantor ini. Ini nanti Bapak saya anggarin Pak. Bapak tutup pakai bilik. Pakai bilik yang keren kan, bilik buatan Garut. Tinggal ditutup sehingga kabel-kabel ini nggak kelihatan. Ya, ini biar bagus bawahnya pakai granit yang kasar. Karena ini penghasil duit Pak. Ya. Pakai granit yang kasar, kan bisa aman kan? Di granit aja pakai granit yang kasar. Ini dicat. Kalau mau disuruh tukang lukis, nanti cari pelukis, suruh melukis atap, begitu lihat ke atas teh. Ya, seger. Dibikin atapnya lukisan awan, Pak. Jadi ketika masuk ke sini nanti 3 dimensi, Pak. 3 dimensi. Ketika masuk ke sini nanti serasa Bapak masuk ke areal yang dimana Bapak lihat langit semua pegawai. Jadi senang di sini. Ini kursi-kursinya ganti ya. Cari kursi-kursi yang nyaman, Pak. Jangan yang plastik gini yang agak empuk karena orang takut nunggu lama. Ya, ganti. Bapak bikin nota aja. Stop, saya beresin. Dan nanti berlaku untuk seluruh kantor-kantor layanan pemerintah provinsi. Itu nanti nggak boleh gini. Nanti kasih pamflet-pamflet yang kayak di tempat wisata. Toiletnya mana toiletnya? Lihat. Ini ruangan toilet mana? Tadi ruang cek fisik Pak. Cek fisik. Toiletnya mana? Toilet warganya mana? Toilet pakai di depan Pak. Sebelah sana. Artinya kalau sini ke toiletnya kemana? Di sini Pak. Darat di sini. Toiletnya di sini. Toiletnya ini Pak lagi Pak. Toilet Satu Pak, ini Pak. Ini Pak yang ini Pak. ini masih berlaku. Berlaku Pak, tapi ini agak Rusak. sedikit rusak Pak. Kan? Toiletnya bersih. Di lantai 2. Sudah agak bau, Pak. Baik Pak. Toiletnya. Maaf. Oh, Pak rusak, Pak. Makasih, Pak. Ganti klosetnya ya, hari ini ganti ya. Baik Pak, hari ini Pak. Ya, Silakan. hari ini ganti tuh klosetnya copot. Ini tisunya harus selalu ada dalam setiap hari. Nah, ini tisu di gantungan. Baik. Ya, karena toilet standar. Ini perbaiki. Siap. Ini toiletnya berlaku 1. Nah, ini kebutuhan. Kotor Pak toiletnya, klosetnya ganti Pak. Siap. Nanti Bapak bikin standarisasi, si kloset diganti setahun sekali misalnya, dianggarin aja kan nggak seberapa. Toilet gini yang bagus 12 juta juga bagus. Jadi layanan pemerintah harus dipastikan tempat-tempatnya nyaman. Ini apa Pak? Ini Pak, kebetulan ada biasanya Masih berfungsi nggak? fungsi Pak, biasanya datang siang Pak. Ini apa ini? Toyota Pak, kayak ikut tangan di sini juga menjual kendaraan. Oh, Jadi ikut mereka promosi. ikut promosi di sini, Pak. Habis Pak. Ini masih fungsinya apa? Ini adalah TV untuk warga nonton. Iya. Masih berfungsi nggak? ini ya, Masih. Ya. Tapi TV-nya nggak cocok dengan ruangannya, kurang Ya, gede. bisa, siap. Ya, kasih TV yang besar. Nggak apa-apa kita mengeluarkan biaya untuk agar layanannya baik. Ini sudah rusak. Kebetulan ini ya, BJB Pak. BJB. Kasih BJB. Nanti ganti ya. Mana BJB-nya? Siap Pak. Ganti Pak. Siap Pak. Ganti Bu. Ini layanan Ibu nih. Ibu dapetin duit tiap hari. Iya Bapak siapa? BJB-nya udah kusem Bu. Ya nanti. Ganti ya. Ya siapa Pak? Yang rapi layanan itu pokoknya dipimpin sama saya.
harus diinstal Jawa Barat. Ini ruang Ini ruang CCTV. CCTV Pak. CCTV. Ya, untuk Ini ganti yang gini-gini ya. Nih, saya nggak mau di kantor pemerintah itu terlalu banyak nempel kertas. Sudah nggak musim. AC-nya masih berfungsi. masih fokus Pak. Layanan informasi FO Pak. Office boy-nya siapa office boy-nya? Office boy-nya Kang Mamat. Yang tukang bersihnya siapa? Ini Pak. Benar, Pak. Lah, enggak. Bagian untuk bersihnya siapa? Aman. Nyapunya nggak bersih. Bapak nyapunya kenapa nggak bersih? Tuh lihat, ini berapa tahun? Hah? Enggak Pak, ini barang bukan seminggu Pak. Bentar, barangnya bukan seminggu. Lebih, Bapak nyapunya kurang bersih. Bapak gajinya berapa? Tuh lihat, ini. Nah, tuh. Ini barang-barang apa di sini? Ini Bapak digaji berapa? 5 Pak. Hah? 5 Sesuai dengan sesuainya. Sesuai dengan Berapa gajinya? UMK 5 juta loh Pak. Orang lain tukang sapu itu tukang sapu yang di Pemda itu 2 juta loh Pak. Tukang sapu yang di Pemda di pinggir jalan tuh 2 juta, 2 juta setengah. Paling tinggi di Jawa Barat tuh 3 juta. Ya? Bapak gajinya udah 5 juta. Berarti Bapak outsourcing. Outsourcingnya perusahaan mana? Hah? masa denta. Masa Denta. Bapak terima dari perusahaannya berapa? 5,4 juta. Luar biasa. Saya perusahaannya panggil aja oleh Bapak, Pak. Siap. Nih tuh, Pak. Tuh lihat oleh Bapak sini. Ini kan tugas Bapak. Tuh. Oh. Ini barang tempat apa di gudang? Seperti ya Pak. Hah? Enggak gudang sih Pak. Jadi teman-teman dari security kalau misalnya malam untuk ganti baju. Enggak, kotor banget. Dikeluarin, dibersihkan ya. Iya, Pak. Kotor banget. Oh, gaji outsourcingnya gede, Pak. Bapak kerjanya nggak kepake mas saya. Toilet yang bagian Bapak bersihin? Ada Pak. Ada. Beda lagi? Beda lagi? Ada. Mana tuh yang bersihin toiletnya? Gajinya sama 5,4. Ya. Toiletnya bau? Ya Pak. Ya? Ya. Mana yang bersihin toilet? Nah. Ya, Pak. Ini masih toilet. Aku sama Oma Sukarman, ada sama Aldi Septriawan, ada sama Darto, Di sini. ada sama Dedi. Tisu-tisunya ngendak, embernya jelek. Tisu-tisunya di setiap toilet nggak ada tisunya, dan ini sudah lama-lama Pak diganti Pak. Ya Pak. Diajuin aja tahun ini, dirapihin. Pak, Bapak yang bersihin toilet ya? Bapak jelek kerjanya. Bau. Toiletnya bau Pak. Terus tidak ada standar, tisu nggak ada. Nah, gaji gedenya 5 jutanya. Gajinya gede sih teh. Gawain halus. Kalau saya gajinya gede, kerja jelek saya marahin. Kalau gajinya kecil, saya tidak akan marahin. Bapak gajinya gede. Bersyukur loh Pak. Bersyukur loh, gaji 5,4. Bener tuh Mu? Tukang sasapu itu yang di DKP di DKP Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup itu di kabupaten kota paling gede di Jawa Barat itu 3,5 juta paling gede. Nggak ada yang 5 juta. Kerjanya pinggir jalan Pak, kepanasan, kehujanan, naik truk. Bapak mah senang. Saya nanti mau minta evaluasi ya, itunya apa? Outsourcingnya perusahaannya ya. Pagi Pak Dedi. Ya, siap. Lalu Pak Dedi. Ini mall ya, mall layanan publik Pemprov. Samsat itu ada pajak air di sini. Ada pajak air. Ya, artinya Pemprov di sini juga bisa.
mati? Udah lama, berapa lama AC-nya mati? Enggak, Bapak ajuin ya sekarang ya. Karena ini bagian layanan pemerintah yang menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ya. Nanti bikin grup Pak, grup kepala samsat se-Jawa Barat, nanti monitor sama saya langsung. Ya. Ini ya berapa AC yang mati? Enggak, Bapak seluruh kebutuhan ini bikin nota hari ini. Ya, saya masukin ya. Ya, Bu, gimana? Kayak anaknya udah. Ya. Ini apa? Ya. Dulu ya. Sebentar. 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak nunggu. Bapak boleh yang mana? Terima kasih banyak. Pak, mana yang lebih efektif? AC duduk apa AC yang di atas? Jadi memang kompresornya Pak, sebenarnya nanti AC duduk. Aha. Jadi kita AC duduk. solusinya AC duduk. Berarti AC duduk kurang berapa? Kurang lebih 2 lagi Pak. 2 lagi. Lebih efektif. kamera depan aja. AC duduk satunya berapa sih? 10 juta ya. Kan PL berarti kategorinya kan? Soundnya, soundnya kegedean Pak. Nggak sesuai dengan ruangan. Itu sound bukan untuk ruangan. Soundnya gitu gedean. Soundnya kegedean. Soundnya kurang. Nanti perbaiki soundnya Pak. Soundnya ganti sama yang agak kecil yang sesuai ruangan. Itu nggak cocok. Ya, Kayak Pak. ya, mohon. Siap. Ya Pak. Atas nama Didi, Busuk Raja. Atas nama Saki. Maaf ya. Ya gini nanti kok merasakan ini Pak. Pak, nol ya. Halo, selamat pagi. Edukasi pemberitahuan untuk para sahabat karena ada penghapusan tunggakan atau yang menunggak dan denda pajak motor tahunan dari tahun 2024 ke belakang, 23, 22, 21, 2020, terus yang nunggak 3 tahun, 4 tahun, yang 1 tahun. Kan ada tuh di STNK masa berlaku tahun 2024 seumpama bulan April, berarti kan udah hangus. Nah, saya tuh nunggak tahun 2024 bulan April nggak bayar, baru mau bayar sekarang. Biasanya tiap tahun bayar. Nah, saya nunggak setahun. Nah, tadi ke kantor Samsat Jatibarang, di Bank BJB Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Karena semalam saya lihat berita instruksi dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, barang siapa yang melunasin pajak tahun ini, maka yang nunggak tahun kemarin 2024 ke belakang dihapus, berikut dendanya. Tapi ketika tadi saya bayar tadi pagi,
ke kantor Samsat cabang Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, di Bank BCB belakangnya. Nah, ternyata masih dihitung. Harusnya membayar tahun sekarang saja malah ditagih sekitar 400.000 lebih. Padahal motor saya motor Revo cc 110, motor cc kecil, paling kecil, motor murah Revo 2016. Karena saya cuma pedagang kecil, pedagang keliling sekolahan, tapi masih ditagih tunggakan tahun kemarin. Makanya saya menanyakan alasannya kenapa, sedangkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menunggak setahun 2 tahun ke belakang dihapus. Nah, ternyata sekarang masih ditagih, digabung 400.000 sekian total. Makanya saya menanyakan alasannya katanya masih ada di data programnya. Harusnya kan petugas lebih tahu ketika melihat di STNK itu nunggak 1 tahun, sedangkan di STNK tercantum biaya pajak per tahunnya seumpama 150.000, motor kecil, cc kecil. Nah, ketika ditagihan programnya 400.000, berarti kan kontras, berarti masih ada tunggakan tahun kemarin digabungkan. Mestinya petugas itu tahu, jangan menjebak. Kalau kitanya nurut saja, waktu itu sayanya nurut membayar 400.000, saya kejebak, berarti percuma instruksi gubernur yang yang nunggak 1 tahun 2 tahun itu ternyata masih ditagih, digabung. Instruksinya kan hari ini saya menurutin karena saya sedang tidak jualan. Saya sempetin walaupun mau lebaran belum ada uang buat zakat, buat lebaran, tapi saya mengalah untuk nyempetin membayar pajak buat gaji para pegawai. Awas, hati-hati, pegawai pajak, pegawai samsat, bupati, gubernur juga dapat, bahkan presiden. Itu dari rakyat kecil, tapi ternyata mau kena prank. Udah pagi-pagi saya ke sana, gambaran saya kan saya motornya kecil, motor Revo cc 110, hampir di prank, tetap suruh bayar tunggakan 400.000 sekian, padahal cuma 100 sekian lah. Di STNK kan tahu, mestinya paham petugas. Itu mah dimintain tetap. Makanya saya tidak mau melunasin. Dengan alasan apa? Katanya ada penghampusan pajak, kata gubernur Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Ternyata masih ditagih, mestinya petugasnya tahu, lebih paham. Akhirnya saya dioper berkasnya, petugas sebelah dioper lagi, petugas sebelah dioper-oper. Nah, ini alasannya ini alasannya ini, udah habis lebaran kesini lagi katanya. Jadi saya informasikan nih, edukasi, pembelajaran, pengalaman saya. Jika ada yang mau membayar tunggakan pajak motor, terus tunggakan tahun-tahun lalu masih digabungkan, kan tercantum di STNK tuh, tiap tahun motor ini bayarnya sekian. Nah, kalau lebih dari itu berarti masih dicantumkan tunggakan tahun lalu. Nah, untuk saudara-saudara, sahabat berhak menanyakan. Ini instruksi gubernur langsung, gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan mau. Saya juga disuruh pulang dengan alasan nanti habis lebaran kesini lagi. Nggak tahu kenapa harus menunggu habis lebaran, padahal saya udah nyempetin waktu. Ada instruksi dari gubernur Jawa Barat, semalam saya langsung nurut. Mungkin itu aja, ini pengalaman
pribadi saya tadi pagi, makanya saya ada rekamannya cuma sebentar dengan alasan programnya masih tercantum katanya, makanya saya harus bayar sekian tuh, berarti dengan tunggakannya, dan suruh datang setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Nah, tolong untuk Bapak Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat, diteliti lagi, jangan sampai rakyat kecil yang tidak berani menanyakan alasannya seperti saya, takutnya banyak yang kejebak, banyak yang keprank oleh petugas, padahal petugas tahu ini. Harusnya nih orang ini bayar pajak motornya tiap tahun seumpama 200.000, sedangkan di program datanya 500. Harusnya jangan langsung minta 500, kasihan pada yang mau membayar pajak, karena mereka itu nyempetin, karena ada instruksi dari Gubernur Jawa Barat langsung. Tadi ya rame, banyak yang datang bayar ke Samsat, tapi hampir saja saya keprank kalau sayanya nurut, tidak menanyakan alasannya, saya bayar 400.000 sekian. Berarti kan tetap masih dihitung tunggakan yang tahun kemarin itu, tidak ada pengampunan. Makanya saya berani, saya menanyakan alasannya apa, baru dioper tuh ke petugas sebelahnya dioper. Oh, alasannya ini, nanti dulu dilihat, sibuk. Nah, mestinya kan tahu yang pertama itu, yang bagian pembayaran tuh loket, mestinya tahu, lihat, oh harusnya bayarnya 100 sekian, tetapi di programnya 400 sekian. Harusnya jangan langsung menagih ke orang yang mau bayarnya, kasihan, memberitahu dulu harusnya. Kalau orang yang nggak berani, nggak ngerti, banyak yang kejebak. Tolong tuh Polda Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, mulai hari ini bener-bener dipantau tuh kantor-kantor Samsat. Kalau orangnya yang polos, orang para petani, rakyat kecil yang tidak berani beradu argumen, menanyakan alasannya kenapa, banyak yang kejebak. Harusnya bayar tahun ini saja, tunggakan yang tahun lalunya di pengampunan dihapus, tapi ternyata tetap bayar. Mungkin banyak yang seperti itu, salah satunya saya. Untungnya saya berani menanyakan. Kalau saya nggak berani menanyakan, saya nurut saja, ya bayar saja 400 sekian, padahal motor saya cc kecil itu nggak nyampe 400 tiap tahunnya, cuma repo 110 cc kecil. Berarti kan masih digabung dengan tunggakan tahun lalu. Ya, ini hanya informasi, ini hanya keluhan masyarakat, opini. Tolong sampaikan ke Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Kantor tadi saya di kantor cabang Samsat Jatibarang, belakang Bank BJB, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi tentang pajak kendaraan yang menunggak ini diberi keringanan oleh Kang Deddy Mulyadi. Namun baru-baru ini ada suatu video yang viral dan tadi sudah kita dengar bersama klarifikasi dari orang yang bersangkutan yang mengalami sebuah kejadian dari petugas Samsat agar membayar setelah Lebaran, menjadikan Kang Deddy Mulyadi datang ke Samsat untuk melihat dan mengecek kebenarannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.